Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman, penetua, dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penetua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita pernah punya pengalaman diminta untuk memberi pengakuan. Bisa saja itu pengakuan atas harta milik. Taruhlah kendaraan ini milik siapa, dan kita diminta memberi pengakuan ini milik saya. Pengakuan ini tidak hanya berhenti dengan kata-kata bahwa ini milik saya, tetapi ada bukti fisik, surat-surat, dan selain surat-surat memang saya gunakan, dan selain itu memang saya merawatnya dengan baik. Atau pengakuan bahwa ini anggota keluargaku. Bukan hanya pengakuan semata, tapi juga ada bukti fisik, kartu keluarga. Tidak hanya kartu keluarga, tapi juga cara hidup, bahwa memang aku tinggal bersama, aku mengasihi, ada tindakan mengasihi, ada tindakan berkorban, dan yang lain sebagainya. Demikianlah, pengakuan itu bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Hari ini kita mendengarkan dalam pemakluman Injil bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah anak manusia itu? Dan kemudian para murid menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu yang kemudian Tuhan Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Bukan kata orang. Apa katamu, siapakah aku? Para murid diminta memberi pengakuan setelah mereka tinggal bersama Yesus, mengikuti Yesus. Simon maju dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa jadi, jika saat ini Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita masing-masing, siapakah aku? Kita juga menjawab yang sama. Yesus, engkau adalah juru selamatku. Misalkan demikian. Engkau adalah guru dan Tuhanku. Dan lain sebagainya. Sah-sah saja, karena ditanya secara pribadi, menurutmu siapakah aku? Dan kita menjawab menurut pengalaman kita. Nah, Simon Petrus pun mendapat pengakuan dari Yesus, engkaulah Simon, dan di atas batu karang ini akan kuhadirkan gerejaku. Pengakuan ini juga bukan hanya soal kata-kata, tapi soal tindakan. Maka nanti kita akan melihat dalam kisah-kisah selanjutnya, ternyata Simon Petrus bisa mengakui tapi belum memahami tentang siapa sesungguhnya Mesias itu dalam bacaan selanjutnya. Nah, bagi kita sekarang, ketika kita mengakui bahwa Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku, Guru dan Tuhanku, oke. Tapi tindakan apa yang juga menjadi pengakuan kita akan Yesus itu?
Kalau kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi cara hidup kita serong kanan, serong kiri, serempet bahaya, serempet dosa, serempet salah, di mana iman kita kepada Yesus? Yesus juru selamatku meniscayakan bahwa aku pun hidup di dalam jalan selamat dari Yesus. Bukan sengaja nyerempet-nyerempet bahaya atau bermain-main dengan salah dan dosa. Kalau Yesus Tuhanku, aku pun menggunakan dunia dan isinya yang aku miliki, yang aku kelola ini untuk memuji dan memuliakan Allah. Bukan untuk mencari dan memuaskan diri sendiri, menjadi Tuhan-Tuhan kecil di tengah kehidupanku. Kalau aku mengakui Yesus sebagai guru dan guru, maka cara hidupku pun cara hidup seorang murid yang terus belajar dari Yesus dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran Yesus. Demikianlah pengakuan itu bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Maka dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa orang yang beriman itu dia menggembalakan. Menggembalakan itu memberi kehidupan untuk siapapun dan apapun. Prinsipnya jelas. Bukan terpaksa, tetapi sukarela. Bukan mencari keuntungan, tetapi pengabdian. Bukan memerintah seolah berkuasa, tetapi memberi teladan. Pengakuan iman bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Kalau kita bisa melaksanakannya, kita akan menjadi batu karang yang mampu menjadi batu-batu yang hidup membangun gereja dan masyarakat kita.